Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hunimatul Ulum. Saya dari Universitas Pasir Pengarean dari program studi Pendidikan Biologi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang retikulum endoplasma. Apa itu retikulum endoplasma? Retikulum endoplasma atau endoplasmic reticulum atau ER atau RE merupakan jejaringan membran yang sedemikian ekstensif sehingga menyusun lebih dari separuh total membran dalam banyak sel eukariot. Kata endoplasma berarti di dalam sitoplasma, sedangkan retikulum adalah kata Latin untuk jejaringan kecil. Struktur RE atau retikulum endoplasma. RE terdiri dari jejaringan tubulus dan kantong bermembran yang disebut sisterna, dari kata lain sisterna atau penampung cairan. Membran RE memisahkan kompartemen internal RE disebut lumen atau rongga RE atau ruang sisterna dari sitosol. Sisterna adalah ruangan pada retikulum endoplasma yang berbentuk ruangan gepeng yang tersusun berlapis-lapis dan saling berhubungan. Terus yang kedua tubular. Tubular berbentuk sebagai pipa-pipa kecil yang saling berhubungan. Terus yang ketiga vesikuler, yaitu ruangan pada retikulum endoplasma yang berbentuk seperti gelembung kecil yang berlapis. Ini adalah contoh gambar dari sisterna, tubular, dan vesikuler. Struktur RE yang pertama berupa kumpulan kantong seperti membran berbentuk pipa, gelembung, dan kantung pipih yang meluas dalam sitoplasma sel eukariot. Yang kedua terdiri atas ruang-ruangan kosong yang ditutupi dengan membran dengan ketebalan 4 nanometer. Yang ketiga, pada umumnya membran RE merupakan model mozaik cair yang terdiri dari lipid 30% dan protein 70%. Yang keempat, membran retikulum endoplasma merupakan kandungan protein yang lebih tinggi daripada lipidnya, dan bagian dalam membran disebut dengan luminal atau ruangan sisterna atau cisternal space, dan daerah di luar membran yang disebut ruangan sitosolik atau cytosolic space. RE digolongkan menjadi dua, yang pertama yaitu RE halus dan yang kedua yaitu RE kasar. RE halus berfungsi dalam berbagai proses metabolik yang bervariasi menurut tipe sel. Proses-proses ini antara lain adalah sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, serta detoksifikasi obat-obatan dan racun. Enzim-enzim pada RE halus penting dalam sintesis lipid, termasuk minyak, fosfolipid, dan steroid. Steroid yang dihasilkan oleh RE halus penting dalam sel hewan antara lain adalah hormon seks vertebrata dan berbagai hormon steroid yang disekresikan oleh kelenjar adrenal. RE kasar. Banyak jenis sel yang menyekresikan protein yang dihasilkan oleh ribosom yang melekat pada RE kasar. Misalnya sel-sel pankreas tertentu yang menyintesis protein insulin di RE dan menyekresikan hormon ke dalam aliran darah. Ketika memasuki lumen RE, protein baru melipat diri menjadi bentuk aslinya. Sebagian besar protein sekresi adalah glikoprotein.
protein yang berikatan secara kovalen dengan karbohidrat. Karbohidrat ini dilekatkan ke protein dalam RE oleh molekul terspesialisasi yang ada dalam membran RE. Setelah protein sekresi terbentuk, membran RE menjaga protein tersebut terpisah dari protein yang dihasilkan oleh ribosom bebas dan akan tetap berada dalam sitosol. Protein sekresi meninggalkan RE dalam kondisi terbungkus membran vesikel yang bertunas seperti gelembung dari wilayah terspesialisasi yang disebut RE transisional. Vesikel yang bergerak dari satu bagian sel menuju bagian lain disebut vesikel transport. Selain membuat protein sekresi, RE kasar merupakan pabrik membran untuk sel. RE kasar tumbuh dengan cara menambahkan protein membran dan fosfolipid ke dalam membrannya sendiri. RE kasar juga membuat fosfolipid membrannya sendiri. Enzim-enzim yang ada dalam membran RE merakit fosfolipid dari prekursor-prekursor dalam sitosol. Membran RE mengembang dan ditransfer dalam bentuk vesikel transfer ke komponen-komponen lain sistem endomembran. Komposisi kimia penyusun RE yang pertama, pada umumnya membran RE merupakan model mozaik cair yang terdiri dari lipid dan protein. Yang kedua yaitu lipid sebagian besar berupa fosfolipid. Selaput RE mengandung lebih sedikit glikolipid dan kolesterol daripada selaput sel. Yang ketiga, protein selaput RE umumnya adalah berupa glikoprotein dengan berat molekul sekitar 10.000 sampai 20.000 Dalton. Yang keempat, enzim yang terdapat di selaput RE sangat bervariasi, antara lain glukosa, 6-fosfase atau nukleosida fosfase, dan kosiltransferase. Kesimpulannya, retikulum endoplasma atau RE terdiri dari tubulus-tubulus, vesikel, dan kantong-kantong pipih yang menempati ruang sitoplasma. Retikulum endoplasma merupakan bagian sel yang terdiri atas sistem membran, memiliki struktur yang menyerupai kantung berlapis-lapis. Kantong ini disebut cisternae. Fungsi utama RE kasar adalah sebagai tempat sintetis protein, sedangkan RE halus berfungsi dalam beberapa proses metabolisme yaitu sintetis lipid, metabolisme karbohidrat, dan konsentrasi kalsium. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.